Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Islam, nikmat kesempatan, dan juga nikmat sehat walafiat. Salam serta salawat senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk yang mendapatkan syafaat nanti oleh beliau di yaumil akhir. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Dodi sebagai pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Asri, wakil dan segenap pengurus masjid, dan juga para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu, pada sholat subuh yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, kami Dr. Cahyo mewakili Predikti, Perhimpunan Dokter Digital Terintegrasi Indonesia, mewakili Perhimpunan Dokter Herbal Medik Indonesia, mewakili Asosiasi Pengobat Tradisional Ramuan Indonesia, dan mewakili secara khusus klinik kami, Kampung Sehat Holistik. Bapak Ibu sekalian, kegiatan kita pada pagi hari ini kami namakan manasik kesehatan. Adapun tujuan dari manasik kesehatan, yang pertama kami ingin memberikan edukasi pendidikan kesehatan dalam rangka mencegah khususnya penyakit degeneratif, atau bisa kita kenal penyakit kronis, di mana penyakit kardiocerebrovaskuler atau penyakit jantung koroner dan penyakit stroke masih menjadi penyebab kematian nomor 1 di dunia, termasuk di Indonesia. Tahun 2021 kemarin, Badan Kesehatan Dunia WHO menetapkan negara kita Indonesia menduduki peringkat kelima untuk penyakit diabetes mellitus. Artinya masyarakat Indonesia yang tercatat sakit kencing manis atau diabetes, angkanya terbanyak nomor 5 di dunia. Ini bukan prestasi. Ini satu hal yang perlu disikapi dengan bijak. Bagaimana caranya kita ingin menurunkan angka penyakit tersebut? Ya, tentunya harus dilandasi dan dimulai dengan pendidikan kesehatan. Lalu tujuan kedua dari manasik ini, kami ingin memperkenalkan sebuah metode yang menggabungkan antara pengobatan medis yang hari ini kita kenal pengobatan medis ala barat dan pengobatan tradisional ala timur. Kita gabungkan. Yang baik-baik kita ambil, yang ada efek samping dan tidak sesuai dengan syariat Islam kita buang. Itulah yang disebut sebagai pengobatan holistic integrated medicine. Apa kelebihannya? Nanti kita akan sampaikan. Dan tentunya hari ini ada tema, yang dimana tema ini sudah saya berikan, sering saya sampaikan di setiap acara manasik pada sholat subuh. Karena memang tema ini yang paling cocok untuk membuka paradigma masyarakat bagaimana cara mencegah terhadap penyakit degeneratif. Temanya adalah, judulnya adalah kenapa penyakit kronis, kenapa penyakit degeneratif sulit untuk disembuhkan atau tidak mudah disembuhkan. Bagaimana cara mencegahnya bagi yang belum sakit, dan bagaimana cara mengobati yang sudah terlanjur sakit. Diabetes, hipertensi, jantung, stroke, sampai dengan penyakit kanker, ini menjadi masalah dalam dunia kesehatan. Ya, insya Allah durasinya kurang lebih total 1 jam, kita bagi menjadi 3 sesi. Tadi juga sudah disampaikan materi. Nanti ada tanya jawab, dan terakhir saya akan memaparkan 7 resep, ya, 7 langkah
bagaimana cara sehat, yang dimana di dalamnya nanti ada cara-cara sehat ala Rasulullah SAW. Baik Bapak Ibu sekalian, tapi sebelumnya mohon maaf, ini mungkin suaranya agak kebesaran, bisa dikecilkan sedikit. Ibu dengar Bu? Jelas ya? Oke, tapi mungkin agak dikecilkan sedikit. Kalau boleh ya, minta tolong. Bapak Ibu sehat? Ini kan pertanyaan yang sering ditanyakan kalau kita ketemu kawan, ya, ketemu saudara, ketemu tetangga. Pertanyaannya yang paling utama ditanyakan, gimana kabarnya, sehat gitu ya? Sehat atau tidak sakit Pak? Tidak sakit. Sehat sudah pasti tidak sakit, namun tidak sakit belum tentu sehat. Baik. Kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan? Tapi sebelum masuk ke situ saya ingin membacakan hukum berobat. Ya. Hukum berobat di dalam Islam ternyata Rasulullah SAW mengatur ya bagaimana cara berobat ya secara Islam. Ada 3 hadis, sebetulnya banyak hadisnya, tapi di sini saya ingin membacakan cukup 3 hadis yang mewakili dari semua hadis yang berkaitan dengan kesehatan. Berobat tentunya sangat dianjurkan di dalam Islam berdasarkan pada hadis dan riwayat Rasulullah SAW bersabda, "Wahai hamba Allah, berobatlah, karena Allah tidak hanya menurunkan penyakit, tetapi juga menurunkan obatnya, kecuali bagi satu penyakit, yaitu penyakit tua." Nah, gejalanya salah satunya pikun kalau tua itu. Penyakit tua. Hadis riwayat Ahmad. Itu hadis pertama. Hadis kedua. Setiap penyakit ada obatnya jika obat itu tepat mengenai sasarannya, maka dengan seizin Allah akan sembuh. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi ternyata setiap penyakit ada obatnya, dan jika obatnya tepat kena sasaran penyakitnya, insya Allah akan sembuh. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan hadis ketiga, sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obatnya, dan Dia menjadikan bagi setiap penyakit pasti ada obatnya, maka berobatlah kamu, dan jangan sekali-sekali kamu menggunakan benda yang diharamkan. Hadis riwayat Abu Dawud. Dari ketiga hadis tersebut selalu diawali dengan kalimat likulli da'in dawa. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Lalu bagaimana dengan teori medis? Bapak divonis sakit diabetes, apa yang dikatakan dokter di luar sana? Penyakit diabetes tidak dapat disembuhkan dan harus minum obat seumur hidup. Jadi obat yang kita minum bukan untuk mengobati, tapi hanya sekedar meringankan akibat dari penyakit tersebut. Ya, inilah yang menjadi alasan saya. Alasan pertama, saya hijrah 23 tahun yang lalu setelah lulus jadi dokter. Kami dari Semarang, ada beberapa dokter, salah satunya kami, lalu juga ada tetangga saya, sudah cukup terkenal sekarang di YouTube. Kira-kira dokter siapa? Dr. Jedul Akbar. Kami belajar pengobatan Ibu Nabawi. Ya, bukan hanya belajar pengobatan Ibu Nabawi, kami juga mendapatkan kesempatan, saya pribadi mendapatkan kesempatan untuk belajar sampai ke negeri Cina, di kota Beijing dan kota Angkor. Di sana saya mendalami pengobatan TCM, tradisional Chinese medicine. Lalu setelah kami mendalami pengobatan di luar medis, bukan berarti kami meninggalkan ilmu pengobatan medis, karena bagaimanapun ilmu Allah ini luas. Kalau kita bicara pengobatan, jangan hanya sekedar mendapatkan ilmu yang kita dapatkan secara medis, tetapi kita juga harus mempertimbangkan pengobatan-pengobatan di luar medis.
yang sudah lebih lama tentunya. Ada pengobatan TCM, tradisional Chinese medicine, ada pengobatan Tibu Nabawi, pengobatan ala Nabi, ada pengobatan Ayurveda dari India, ada pengobatan dari Jepang, yang semuanya itu tentunya baik. Intinya yang baik-baik dari keduanya kita ambil, yang ada efek samping kita tutupi dengan teknologi modern yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Salah satunya tadi yang menggunakan benda-benda yang diharapkan kita buang jauh-jauh. Itulah konsep holistic integrated medicine. Dan kami kampung sehat holistik. Ya, salah satu metode pengobatan holistik yang mengembangkan pengobatan holistik di Indonesia. Ini kami ada di Bogor Barat, tepatnya di daerah Wisata di Bukit. Jadi nanti kalau berobat di sana bonusnya rekreasi. Kenapa saya bilang rekreasi? Karena memang kita buat konsepnya seperti tempat rekreasi. Kalau mau nginep di sana pun banyak, ada beberapa villa yang bisa menjadi tempat penginapan pasien-pasien. Kita taruh di bukit, tempatnya indah. Ya, inilah yang disebut sebagai konsep holistik. Ya. Jadi itu sekilas dari kami konsep pengobatan holistik. Baik Bapak Ibu sekalian, masuk materi kenapa penyakit kronis tidak mudah untuk disembuhkan. Ada 3 jawaban. Kita hari ini lagi bicara penyakit kronis, bukan penyakit akut. Kalau penyakit akut itu lebih banyak didominasi oleh penyakit infeksi. Bapak terinfeksi virus corona misalnya, lalu 3-4 hari kemudian muncul gejala demam, batuk, sesak. Nah, pada saat itu disebut kondisi akut, artinya penyakit yang baru saja terjadi, sedang berproses. Tapi kalau penyakit yang sudah lama belum sembuh, ketergantungan dengan obat, itu disebut penyakit kronis. Mana yang sulit disembuhkan? Tentunya yang kronis. Kenapa sulit disembuhkan? Karena penyakit kronis selalu berhubungan dengan lifestyle, gaya hidup. Jadi jawaban pertama kenapa penyakit tersebut sulit disembuhkan, karena gaya hidup kita yang salah. Kalau bicara gaya hidup berarti satu meliputi pola pagi-pagi pola pikir. Jadi pola hidup itu ya yang perlu kita perhatikan, pola pikir dulu. You know what you think. Dirimu adalah apa yang kamu pikirkan. Hati-hati dengan pikiran kita, karena pikiran akan menentukan lisan, ucapan. Ucapan akan menentukan tindakan. Tindakan yang dilakukan berulang-ulang akan menjadi kebiasaan. Jika orang yang selalu berpikir negatif, jika orang yang pikirannya buruk, pasti ucapannya, lisannya pun buruk. Tindakannya menjadi buruk. Dilakukan berulang-ulang, itulah karakter dia. Ya. Suzon, ya, iri, dengki. Akhirnya apa? Kalau pikiran kita negatif, hati kita menjadi sakit. Kalau hati kita sudah sakit, fisik kita pun ikut sakit. Sulit disembuhkan. Nggak bisa dengan obat kalau sudah seperti itu. Ya. Makanya ada beberapa pasien kami yang nggak sebut-sebut ternyata punya masalah dengan pikiran dan hatinya, stres misalnya. Ya. Nah yang kedua baru pola makan. Kita bicara fisik. Kalau makanan berarti hubungannya dengan fisik. Karena secara holistik sebetulnya manusia itu terdiri dari 3 unsur: mind, body, and soul. Ada pikiran, kesehatan mental, ada kesehatan fisik atau jasmani, dan ada kesehatan spiritualnya, kesehatan rohaninya. Nah itu manusia. Ya. Kita bicara kesehatan jasmani, pola makan. Dr. Bernard Jensen, beliau adalah bapaknya kedokteran holistik di dunia,
mengatakan 70%, lebih dari 70% penyebab penyakit kronis itu selalu dimulai dengan masalah pencernaan yang buruk. Jadi ternyata diabetes, hipertensi, jantung, stroke itu dimulai dari pencernaan yang buruk. Nah, kalau bicara pencernaan buruk berarti hubungannya dengan apa yang kita makan. Ini PR panjang bangsa kita kalau udah bicara makanan. Ayo di sini ngaku, Ibu, Bapak, siapa di antara Bapak Ibu yang di rumahnya tidak punya mie instan? Tunjuk tangan. Yang nggak punya mie instan siapa? Ada nggak? Hanya satu orang. Cuma 2 dus. Siapa di antara Bapak Ibu yang dalam waktu 1 minggu tidak makan goreng-gorengan? Berat, karena sudah berpikir susah berat, langsung diucap berat. Begitu, hati-hati dengan pikiran. Ya, itu yang menyebabkan susah sembuh dirinya. Siapa di antara Bapak Ibu yang sudah meninggalkan gula pasir, baik langsung maupun tidak langsung? Kopi pakai gula pasir. Bisa saya beritahu Pak, hari ini kita hati-hati ya Pak, banyak hoax dalam dunia kesehatan. Bahkan hoax ini terjadi dalam dunia kedokteran. Hari ini kita selalu menyalahkan yang namanya kolesterol. Kolesterol menjadi penyebab hipertensi. Kolesterol menjadi penyebab kekentalan darah. Kolesterol menjadi penyebab sumbatan pembuluh darah, penyebab stroke, jantung, gagal ginjal, dan seterusnya. Saya katakan tidak 100% benar. Bukan kolesterol yang menyebabkan secara langsung, tidak, tapi proses oksidasi lah yang menyebabkan kerusakan di dalam tubuh kita. 80% rusaknya sel-sel tubuh kita itu akibat adanya terbentuknya radikal bebas. Radikal bebas ini atom molekul yang kalau nempel di sel kita rusak. Kok bisa ada radikal bebas dalam tubuh kita? Radikal bebas ada karena terbentuk karena adanya proses oksidasi. Oksidasi ini apa lagi dong? Oksidasi itu analoginya besi berkarat. Itu kalau besi berkarat itu proses oksidasi. Kayu menjadi lapuk, apel kalau dipotong tidak segera dimakan, ciri-cirinya jadi berubah warna coklat hitam-hitam. Itu proses oksidasi. Manusia tidak bisa menghindari oksidasi. Gak bisa, mulai dari lahir sampai tua. Karena manusia tidak bisa menghindari oksidasi, Allah sudah menciptakan obatnya dalam tubuh kita sebagai penawar oksidasi agar oksidasi tidak terbentuk, ya, yang sehingga kalau terjadi oksidasi tadi menyebabkan radikal bebas. Ada benteng pertahanan tubuh kita. Ini disebut sebagai rajanya obat di dalam tubuh kita. Benteng pertahanan pertama namanya antioksidan, bukan antibodi. Oksidasi ada antioksidan. Justru antibodi benteng pertahanan kedua. Benteng pertahanan pertamanya antioksidan. Yang ini tidak pernah dibahas atau kurang mendapatkan tempat dalam dunia kedokteran medis di Indonesia. Hari ini mohon maaf kata ya, dokter masih membicarakan masalah vitamin lah, masih membicarakan masalah kolesterol, obat anti kolesterol, simvastatin, atorvastatin, ya, seperti itu. Ya, jarang sekali dokter meresepkan antioksidan sebagai obat, karena manusia itu bertambah usianya. Di titik 40 tahun, Nabi juga sudah mengingatkan ya, kalau sudah sampai 40 tahun ya hati-hati, secara fisik maupun secara spiritualnya. Ya. Di titik 40 tahun,
produksi antioksidan di dalam tubuh kita sudah mulai menurun. Ada dua antioksidan dalam tubuh kita yang diproduksi, glutathione, rajanya antioksidan, dan SOD, superoksid dismutase. Ini nggak perlu diingat, nggak perlu dicatat. Itu sudah mulai menurun di titik 40 tahun. Ada yang menurunnya landai, ada yang menurunnya curang. Makanya bahaya kalau menurunnya curang, produksinya habis tipis. Pada saat itu terbentuk radikal bebas. Apalagi kalau proses oksidasi naik. Hal-hal apa saja menyebabkan oksidasi naik? Pertama, stres. Hati-hati dengan stres karena menyebabkan oksidasi naik berlipat-lipat. Minyak goreng ya, dengan kualitas yang buruk yang dipakai terus untuk menggoreng tidak pernah diganti, menyebabkan oksidasi terhadap makanan yang digoreng. Gula pasir ternyata itu adalah makanan yang sering kita makan, sering kita jumpai, baik itu secara langsung kita buat kopi, buat teh, ada di roti, di kue, bahkan ibu-ibu sekarang nyambel aja pakai gula pasir. Ternyata gula pasir penyebab oksidasi. Ya. Di saat darah kita teroksidasi, darah kita itu menggumpal. Di saat radikal bebas itu nempel di dinding pembuluh darah bagian dalam, dinding pembuluh darah itu menjadi rusak. Ibarat jalan di depan rumah kita rusak, bolong-bolong. Apa yang terjadi? Di saat dinding pembuluh darah rusak, disitulah kolesterol nempel. Tapi yang disalahin jangan kolesterolnya dong. Kalau pembuluh darah mulus, kolesterol lewat aja. Karena fungsi kolesterol banyak, Pak. Kolesterol itu ternyata 70% ada dalam tubuh kita yang sengaja diproduksi oleh tubuh kita sendiri. Bukan karena semata-mata karena makanan, bukan karena daging kambing, Pak. Yang bahaya itu kalau Bapak makan daging kambing, makan gulai, santan, tapi tubuh kita oksidasinya sangat tinggi. Akibat apa? Stres, kurang istirahat, makanan-makanan yang buruk, terutama gula pasir. Jelas sampai sini. Jangan salahin kolesterol. Ya. Jadi boleh nggak makan daging kambing? Boleh. Dengan syarat habis itu minumnya jangan pakai teh manis. Ya. Ya pakai air putih yang bagus, Pak. Makan nasi padang, minumnya teh manis. Pakai es tulang, es teh manis, mantap. Saya mau cerita, Pak. Ini kisah yang kami tangani, ya, pasien-pasien yang ada di klinik. Ada seorang ibu, sakitnya sudah parah. Beliau mengidap diabetes sudah lebih dari 10 tahun. Kaki sebelah kanannya membusuk. Busuk. Mau diamputasi kata suaminya, menurut dokter di luar sana. Ya. 1 tahun terakhir kondisi istri saya semakin memburuk, dok. Ya, sambil nangis ceritanya suaminya karena memang sudah gak tega nih keadaan istrinya. Sudah sangat lemah, ya, kurus, ya, sudah berobat kemana-mana, katanya tidak kunjung sembuh. Apa yang bisa saya lakukan didatangi pasien yang sudah begitu parah? Tentunya tidak mudah, Pak. Tapi inilah ikhtiar yang kita kerjakan. Sebelum saya kasih treatment, sebelum saya kasih obat, saya melakukan medical check up holistik. Tolong perhatikan kalimat ini, poin penting. Apa tujuannya? Yang pertama, dengan medical check up saya bisa menentukan penyebab penyakitnya di mana. Kan diabetes penyebabnya di pankreas, belum tentu. Ya. Tidak semua penderita diabetes itu kerusakan pankreas. Itu diabetes tipe 1, diabetes tipe 2 yang terjadi dalam blind insulin, kerusakan reseptor insulin akibat oksidasi dan radikal bebas tadi.
Komplikasinya, ya saya lihat dengan medical check-up itu saya bisa menentukan penyebab sakit dari hulu ke hilir secara komprehensif. Ya, sehingga kalau saya bisa menentukan diagnosisnya, semoga obatnya tepat saat ada hadisnya. Lalu apa beda antara medical check-up holistik dengan medical check-up standar di rumah sakit? Ada dua perbedaan. Perbedaan pertama, kalau medical check-up holistik pemeriksaannya menyeluruh, komprehensif, komplit dari kepala sampai ujung kaki. Tidak ada yang dipilih-pilih. Namun kalau pemeriksaan standar atau konvensional di laboratorium, diambil darah Bapak berdasarkan keluhan dan penyakit Bapak, tidak semua diperiksa. Contoh misalnya begini, Bapak datang ke dokter, dok, saya kok beberapa minggu badan saya jadi lemes, sering lemes, pinggang saya sakit, kencing saya berbusa dan panas. Dokter akan melakukan rujukan terhadap pemeriksaan apa? Ginjal, saluran kencing. Apakah otak Bapak di-scan? Tidak. Jantung paru? Tidak. Itulah perbedaan pertama. Jadi kalau medical check-up holistik, apapun keluhannya, semua diperiksa. Perbedaan kedua, alat dan teknologi yang dipakai berbeda, tapi tujuannya sama. Nah, kalau Bapak di laboratorium diambil darah, betul ya? CT scan, paling canggih CT scan lah, MRI sekarang. Alhamdulillah, kampung sehat holistik diberi kesempatan untuk punya alat. Ada dua alat. Yang pertama adalah Human Resonance Magnetic Analyzer. Itu pemeriksaan fungsi-fungsi organ menggantikan pemeriksaan darah. Hasilnya berupa angka-angka. Dari kepala sampai ujung kaki diperiksa semua. Kurang lebih 250 item pemeriksaan. 30 lembar Pak di print. Yang kedua, lebih canggih lagi, kita punya CT scan dengan teknologi baru lewat gelombang otak. Nama alatnya 3D NLS Bioscanner. Ini penemunya orang Rusia. Alatnya ada besar, hanya 2 kali lipat lebih besar dari meja ini. Cara periksanya tiduran, nanti di sebelah alat dipasangkan seperti helm ke kepala. Hasilnya berupa gambar-gambar organ 3 dimensi full color dari kepala sampai ujung kaki, berikut dengan tingkat kerusakan sel-selnya. Apa aja yang mau dilihat, semuanya kelihatan. Otak kanan, kiri, depan, belakang, pembuluh darahnya, tengah,